Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazala Putri Nirwana. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Konsepsi HAM dalam Perspektif Al-Quran, Integrasi Nilai Spiritual dan Ilmu Pengetahuan. Hak asasi manusia merupakan konsep universal yang menekankan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dalam perspektif Islam, konsep HAM memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran, yang menegaskan bahwa hak-hak tersebut bukanlah hasil evolusi pemikiran manusia, melainkan berasal dari wahyu ilahi yang diturunkan melalui para nabi dan rasul sejak awal eksistensi umat manusia di bumi. Beberapa hak dasar yang diakui dalam Al-Quran antara lain hak hidup, hak kebebasan beragama, dan hak keadilan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menanamkan konsep HAM yang mendalam dan komprehensif. Hak asasi manusia dalam Al-Quran pada fondasi spiritual. Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Quran memiliki landasan yang kokoh pada nilai-nilai spiritual yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bahwa HAM bukan sekedar hasil evolusi pemikiran manusia, tetapi merupakan bagian integral dari kehendak Allah yang tertanam dalam ciptaannya. HAM dalam Al-Quran didasarkan pada pengakuan terhadap martabat, kemuliaan, dan hak-hak dasar manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia. 1. Konsep kemuliaan manusia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan yang tinggi terhadap manusia melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan kemuliaan, terlepas dari ras, agama, atau status sosial. Dalam Islam, setiap individu memiliki martabat yang sama, yang menjadi dasar bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Prinsip hak hidup. Al-Quran dengan tegas melindungi hak hidup manusia. Firman Allah menyatakan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Ayat ini menunjukkan betapa besar nilai kehidupan dalam Islam. Hak hidup adalah hak paling mendasar yang harus dijaga, dan tindakan yang merampas hak ini tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap kemanusiaan. 3. Kebebasan beragama. Islam menghormati kebebasan beragama dan keyakinan individu, sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih keyakinan tanpa paksaan. Kebebasan beragama menjadi salah satu fondasi spiritual HAM dalam Islam, yang mencerminkan penghargaan terhadap kehendak bebas manusia. 4. Keadilan sebagai pilar HAM. Keadilan merupakan prinsip utama yang menjadi landasan semua hak asasi manusia dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak mengenal bias terhadap status sosial, kekeluargaan, atau kepentingan pribadi. Keadilan menjadi hak dan kewajiban yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia. 5. Tanggung jawab sebagai khalifah. Manusia tidak hanya memiliki hak tetapi juga tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Integrasi nilai spiritual dan ilmu pengetahuan dalam konteks hak asasi manusia. Integrasi nilai spiritual dan ilmu pengetahuan dalam konteks HAM merupakan pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip moral dan etika berdasarkan ajaran agama dan pendekatan ilmiah yang berbasis fakta dan logika. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan HAM secara komprehensif, baik dari sisi spiritual maupun praktis. Berikut adalah beberapa contoh integrasi tersebut. Hak untuk hidup, bioetika dan moralitas. Integrasi nilai spiritual memberikan panduan moral untuk melindungi kehidupan, sementara ilmu pengetahuan menyediakan teknologi dan metode untuk menjaga dan memperpanjang kehidupan tersebut. 2. Keadilan sosial, teknologi data dan prinsip universal. Integrasi teknologi membantu mewujudkan keadilan sosial secara nyata dengan memberikan informasi yang akurat, sementara nilai spiritual memastikan bahwa keadilan diterapkan dengan empati dan moralitas. 3. Kebebasan berpendapat, dialog agama dan kajian sosial. Integrasi nilai spiritual menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati pendapat orang lain, sedangkan ilmu sosial memberikan metode untuk mewujudkannya secara sistematis dalam masyarakat. 4. Hak atas lingkungan yang sehat.
ekologi Islam, dan teknologi ramah lingkungan. Integrasi. Nilai spiritual memberikan motivasi moral untuk menjaga lingkungan, sementara ilmu pengetahuan menyediakan solusi praktis untuk menjaga permasalahan lingkungan. 5. Kesetaraan gender. Ajaran Islam dan kajian gender. Integrasi. Nilai spiritual memberikan panduan etis, sementara ilmu pengetahuan mendukung langkah-langkah praktis untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Adapun simpulan dari artikel ini adalah fondasi spiritual HAM dalam Al-Quran menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan hak dasar yang melekat sejak kelahirannya. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan beragama, dan keadilan sosial memberikan kerangka kerja yang holistik untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan memahami konsep HAM dalam Al-Quran, umat manusia dapat menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai panduan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Integrasi nilai spiritual dan ilmu pengetahuan dalam konteks HAM menciptakan pendekatan yang holistik. Nilai spiritual dari agama seperti yang tercermin dalam Al-Quran memberikan dasar moral dan etika yang kuat, sedangkan ilmu pengetahuan menyediakan cara dan alat untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, HAM dapat diterapkan secara seimbang, tidak hanya berdasarkan rasionalitas, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.